5 trik editing CapCut inilah yang akan memberikan hasil signifikan kepada video hasil editan kalian. Halo, kembali bersama saya Rudi. Kali ini kita ingin membahas beberapa tips untuk editing video CapCut. Nah, trik-trik berikut ini biasanya akan signifikan memberikan hasil editan video kalian ya. Banyak banget konten-konten kreator besar yang menggunakan trik editing ini. Apa saja trik editing di CapCut yang sangat mumpuni ini, guys? Oke, mari kita simak satu persatu ya. Pertama, trendy animation and graphic. Sangat banyak teman-teman editan yang bisa kita olah melalui editing CapCut ini. Oke, baiknya kita langsung praktek aja ya menggunakan CapCut. Nah, pertama teman-teman, editing pertama adalah bagaimana membuat teks itu memiliki animasi dan berupa grafik yang bergerak. Sehingga grafik atau teks itu tidak kaku teman-teman. Nah, bagaimana kita melakukan editing itu di dalam CapCut? Nah, seperti ini ya. Pertama itu, ini saya sudah siapin grafik di layer utama dan kemudian kita coba masukin teks berikutnya. Oke, kita akan coba rename teksnya menjadi Rage Against the Machine. Oke, kita dibuat hening dulu videonya. Nah, kemudian Rage Against the Machine ini saya akan mengganti menjadi font yang saya senengin banget. Ini Futura Bold Italic. Oke. Nah, misalnya begini. Nah, kalau font kaku begini aja tentu kurang menarik ya teman-teman ya. Makanya kita akan memberikan animasi kepada font ini. Nah, misalnya teman-teman lihat ini ya. Nah, ini toolsnya ada di kanan atas animation. Nah, teman-teman sebenarnya bisa menaruh animasi pada teks ini pada tahap masuknya teks, pada saat keluarnya teks, atau loop sembari berjalan teks itu berapa lama teman-teman tayangin di dalam videonya, itu akan bergerak terus mengikuti animasi yang dipilih. Oke, nah misalkan kita pilih ini beberapa banyak banget ya, ini saya contohin bounce left. Nah, itu kan seperti itu teman-teman tampilannya. Nah, berapa lama kita ingin dia tampil memiliki animasi seperti itu, kita bisa atur di sini teman-teman. Ini ada 0,5 second, semakin panjang teman-teman tarik ke kanan dia akan semakin lama ya. Nah, efeknya akan semakin, nah begitu deh. Jadi pada saat teks ini masuk dia akan seperti ini. Begitu teman-teman. Ada beberapa favorit animasi untuk animasi masuk teks ini yang saya sering gunakan. Bounce left, typewriter, wave in, bounce in, blur right, open, dissolve down, random typewriter. Nah, itu beberapa animasi untuk teks yang biasa saya gunakan. Oke, berikutnya tahap trik editing apa lagi yang bisa untuk meningkatkan kualitas video hasil editan kalian. Kedua adalah motion tracking. Apa yang saya maksud dengan motion tracking? Yuk kita contohin ya di CapCut ya. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Kita menuliskan misalnya ada layer yang objeknya itu bergerak teman-teman. Nah, itu bergerak ya. Caranya seperti apa? Misalnya kita masukin dahulu teks. Kita akan bagaimana kita gerakin teks ini mengikuti pergerakan si handphone. Caranya seperti ini. Kita rubah dahulu, misalnya iPhone 16. Kita geser dahulu iPhone-nya. Bagaimana dia mengikuti pergerakan objek handphone yang bergerak di layer utama ini? Caranya adalah kita aktifin nih di kanan atas ada tools tracking. Kita pilih motion track. Kemudian kita tempatin teman-teman, kita tempatin di objeknya, diikutin aja bahwa objeknya selebar itu dan kemudian kita tarik ke bawah. Nah, artinya objek ini kita sudah blok ya, otomatis dia akan mengikuti teman-teman. Jadi tulisan iPhone 16 ini akan mengikuti pergerakan objek itu. Caranya seperti apa? Kita tinggal aktifin start ya. Ini akan membutuhkan beberapa detik teman-teman untuk dia mengkonvert perintah itu. Oke, kita coba saja ya. Nah, tracking complete. Oke, artinya trackingnya sudah selesai. Kita coba ya, lihat hasilnya ya, seperti apa. Nah, begitu teman-teman. Kalau kotak ini kita tinggal klik di luar ya. Kita tinggal klik aja di luar objek. Oke, kita coba lagi. Begitu teman-teman. Nah, inilah trik yang sering digunakan oleh konten kreator besar. Jadi ketika mereka jalan, mereka sedang di endorse brand apa, ada di tangan mereka, itu pasti akan menggunakan tracking, motion track ini, gitu loh. Fitur editing motion track. Kita akan lanjut trik berikutnya. Di beberapa editan itu sering banget terlihat kaku teman-teman. Transisi di antara scene pertama, scene kedua, scene ketiga itu langsung berganti. Memang di dalam editan supaya bagaimana terlihat sangat smooth ya,
Nah, sebaiknya kita menggunakan transition, teman-teman. Nah, tetapi transisi ini juga mengikuti pola ya. Mengikuti pola bagaimana transisi itu terlihat bagus nanti secara keseluruhan. Di mana kita akan mengaktifkan fitur transisi ini di dalam CapCut. Nah, di sini teman-teman ya, pada saat ini di layer utama antara scene pertama dan scene kedua, kita tempatin mouse-nya di sini. Nah, kemudian kita akan menyertakan transisi. Nah, ini dia. Banyak banget pilihan transisinya, teman-teman. Nah, biasanya transisi ini memang mengikuti tren, tetapi jangan menggunakan transisi setiap kali transisi itu berbeda. Nah, itu biasanya agak gimana ya, ngelihat hasil videonya kurang bagus sih. Transisi yang digunakan tuh diusahakan konstan digunakan sepanjang video. Teman-teman tinggal pilih. Misalnya, kita akan menggunakan transisi ini. Kita ngelihat hasilnya kira-kira seperti apa. Oke, seperti itu kita tinggal tempatin, teman-teman. Penempatan transisi ini kita juga bisa atur waktunya, teman-teman. Di sini terlihat ya lebarnya ini dan ini waktunya. Teman-teman ingin berapa lama transisinya? Lebih cepat lagi itu bisa. Kita tinggal atur detiknya 0,5 second. Oke, misalnya seperti apa hasilnya kita coba lihat. Nah, begitu teman-teman ya. Sangat cepat, teman-teman. Jadi jangan pernah melupakan transisi antar scene. Scene 1, scene 2, gambar 1, footage 2, scene 2. Nah, jadi usahakan di setiap peralihan gambar kita memiliki transisi yang mumpuni. Begitu teman-teman. Trik keempat, menggunakan efek. Seperti apa efek yang kita akan gunakan? Nah, begini teman-teman. Di dalam ketika kita bekerja pada layer utama, pada layer utama kita dapat sebenarnya mengaktifkan efek di setiap frame-nya, di setiap scene-nya, di setiap footage-nya, di setiap gambarnya. Kita bisa menggunakan efek yang berbeda, teman-teman. Saya sering gunakan ketika di gambar pertama saya menggunakan efek apa, di gambar kedua saya menggunakan efek apa, bahkan saya doublein layernya, saya tiban lagi layer kedua untuk efek yang mengakibatkan tuh efek pertama itu ditiban oleh efek kedua itu juga ditiban lagi gitu loh. Nah, seperti apa kira-kira gambaran saya? Seperti ini teman-teman. Misalnya, efek ini perlu kalian pahami, efek itu terbagi dua kalau di CapCut ya. Video effect dan body effect. Video effects itu bekerja untuk video secara keseluruhan, satu scene secara keseluruhan. Jika teman-teman memilih video effects, artinya mengaktifkan untuk scene secara keseluruhan. Ada lagi yang namanya body effects. Nah, body effects ini biasanya itu bekerja mendeteksi tubuh manusia di dalam video tersebut. Dia akan berefek itu ke tubuh manusia itu, body effects gitu loh. Biasanya seperti itu. Kita coba ya. Pertama kita coba terapin video effects. Favoritnya saya udah simpan beberapa video effects. Nah, misalnya saya aktifin yang ini ya, neon flow untuk scenes pertama. Kemudian di scenes kedua saya akan coba aktifin body effect. Body effect itu ada apa aja? Saya udah simpan beberapa ya yang favorit saya gunain. Nah, saya senang banget paper stroke. Nah, biasanya ini akan berakibat ke tubuh di dalam scene itu. Dia ngedetect tubuh. Kita coba ya misalnya. Nah, seperti itu teman-teman. Tuh, efeknya bekerja ya. Nah, biasanya saya juga langsung tiban lagi teman-teman. Ini lebih keren lagi jadinya nanti. Seperti ini kira-kira. Saya suka tiban lagi menggunakan layer kedua untuk efek, dimana bekerja dia untuk scene pertama dan scene kedua. Oke, seperti ini. Saya akan taruh biasanya di tengah. Efeknya ini akan bekerja setengah di scene pertama dan setengah di scene kedua. Nah, seperti ini teman-teman. Kira-kira hasilnya nanti. Nah, itu dia. Efek yang di tengah mulai bekerja ya. Tuh, vintage look-nya terlihat. Seperti itu teman-teman. Oke, dicoba aja ya nanti ya. Kemudian tips kelima adalah color grading. Biasanya untuk YouTuber pemula, content creator pemula, kita jarang banget menyentuh color grading ini. Karena kita mengusahakan di depan bagaimana hasil yang maksimal pada saat pengambilan video di awal. Tetapi jika kalian harus masuk ke tahapan ini, tidak masalah teman-teman. Jadi kalian bisa tetap gunakan color gradingnya, tetap bisa dilakukan. Dimana fitur color grading itu, teman-teman bisa perhatikan di sini. Misalnya kita masuk ke scene pertama, kita pengen mengatur color gradingnya. Teman-teman lihat di atas, kanan atas itu ada adjustment. Nah, adjustment ini inilah yang menjadi color grading yang kita bisa atur. Biasanya orang-orang itu tidak akan lari dari 4 variabel ini: temp, hue, saturation, dan brightness. Usahakan hanya bermain di sini ya teman-teman ya. Karena bermain di variabel adjustment yang lain itu akan merubah signifikan biasanya. Tampilan gambar lebih gelap, lebih terang, atau warna apa yang jadi lebih menonjol. Nah, teman-teman bisa ulik sendiri aja sih, bisa dicoba-coba. Jika teman-teman tidak membutuhkan
tahapan adjustment ini tidak membutuhkan tahapan color grading, ya itu bisa dilewatin aja. Begitu ya teman-teman ya, 5 tips untuk hasil editan video yang lebih mumpuni. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya.